Bertemu lagi dengan belajar biologi, materi lingkungan, pokok materi, pencemaran lingkungan. Apa pendapat Anda mengenai gambar tersebut? Pencemaran atau polusi adalah masuknya zat ke lingkungan oleh kegiatan manusia atau alam, sehingga akan menurunkan kualitas lingkungan dan menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi semestinya. Lingkungan disebut tercemar apabila kemasukan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Polutan adalah zat atau bahan pencemar yang mengakibatkan pencemaran berupa zat organik maupun zat anorganik. Ciri-ciri polutan. 1. Jumlahnya melebihi normal. 2. Berada pada tempat yang tidak semestinya. 3. Berada pada waktu yang tidak tepat. 4. Bersifat toksin atau racun. Limbah dan pencemaran lingkungan. Macamnya, limbah industri dan rumah tangga, limbah transportasi, limbah pertanian. Macam-macam pencemaran lingkungan. Berdasarkan tipe bahan pencemarnya, pencemaran terbagi menjadi pencemaran kimiawi, biologi, dan fisik. Berdasarkan lingkungan yang terkena dampak, pencemaran terbagi menjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Proses pencemaran tidak langsung. Beberapa zat kimiawi dapat bereaksi baik di udara, air, maupun tanah sehingga menyebabkan pencemaran. Proses secara langsung, bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan makhluk hidup atau mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara, maupun tanah. Pencemaran udara. Udara dikatakan tercemar jika di atmosfer terdapat satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta menurunkan kualitas lingkungan. Kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran udara adalah pembangkit listrik, proses industri, bahan bakar, produk samping pertanian, proses dan distribusi BBM, pemukiman, pembakaran biomasa, dan pengolahan limbah. Beberapa macam gas yang dapat menimbulkan pencemaran udara adalah oksida nitrogen, karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, senyawa belerang oksida, dan partikel. Pencemaran air. Pencemaran langsung terjadi karena pembuangan sampah ke badan air, baik itu pencemaran kimia maupun pencemaran fisik. Pemakaian pupuk buatan pada tanah pertanian dan deterjen masuk ke dalam perairan. Beberapa penyebabnya adalah meningkatnya kandungan nutrien, sampah organik dan anorganik, air limbah, dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Gambar berikut menunjukkan kondisi eutrofik yang memungkinkan alga, tumbuhan mikroair, dan enceng gondok tumbuh subur atau disebut dengan blooming dan menutupi permukaan perairan. Air rumah tangga harus memenuhi syarat fisik, kemis, dan syarat bakteriologis. Apa itu syarat fisik? Syarat fisik yaitu air harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dapat dilakukan uji secara organoleptik. Apa itu syarat kemis? Yaitu tidak mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan seperti zat-zat racun, tidak mengandung mineral-mineral, dan zat organik lebih tinggi dari jumlah yang ditentukan. Syarat biologis atau mikrobiologis. Air tidak boleh mengandung bibit penyakit, terutama bakteri kolera, Parakolera altor, bakteri tipes abdominalis dan paratipus A, B, dan C, bakteri Dysentery bacillaris dan Dysentery amoebica,
hepatitis infektiosa, dan lain-lain. Syarat bakteriologis air rumah tangga yaitu 1. Tidak mengandung suatu bibit penyakit. 2. Tidak mengandung bakteri Escherichia coli. 3. Bakteri saprophyt tidak lebih dari 100 per mililiter air. Pencemaran tanah. Pencemaran terjadi ketika bahan pencemar seperti bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Erosi bahan kimia dan limbah padat menyebabkan kualitas tanah menurun. Bahan kimia seperti aspartate, pestisida, dan herbisida dapat mengendap dan berakumulasi dalam tanah. Dampak tanah yang tercemar adalah gangguan pada sistem saraf pusat, gangguan pada ginjal, sistem imun, dan penyakit kulit. Dampak pada ekosistem dapat berupa punahnya spesies endemik serangga tanah, masuknya kimia ke dalam rantai makanan, sehingga membahayakan kehidupan banyak spesies. Pencemaran suara. Penyebab polusi suara adalah suara bising atau gaduh di atas 50 desibel, yaitu ukuran tingkat kebisingan. Sumber polusi suara adalah suara bising dari pabrik, mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, dan bunyi-bunyian keras lainnya. Akibat polusi suara. Rangsangan getaran suara yang diterima ujung saraf pendengaran terbatas. Kita hanya dapat mendengar bunyi dari 20 sampai 20.000 Hz. Jika kita mendengar suara yang melebihi batas kemampuan tersebut, kita akan merasa sakit. Juga berpengaruh pada sistem yang lain, seperti perubahan tekanan darah, perubahan denyut nadi, kontraksi perut, gangguan jantung, stres, sulit tidur, tuli, gangguan janin, dan kandungan. Akibat pencemaran bagi kehidupan manusia, yaitu hilangnya beberapa spesies makhluk hidup, pemanasan global, pemicu munculnya berbagai penyakit. Untuk mengingat kembali materi tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Dari mana saja pencemaran lingkungan dapat terjadi? 2. Apa saja dampak dari pencemaran lingkungan? 3. Jelaskan cara mengurangi pencemaran. Demikian belajar biologi pada kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.